Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di channel Cerita Mone bersama Dion Mone. Ini adalah segmen Goib. Goib itu ngobrol asik bareng. Hari ini saya mengundang seorang teman yang namanya Rian Himawan. Dia sekarang posisinya nggak di Indonesia, jadi di luar negeri. Oke Rian, apa kabar Rian? Sehat. Ya, Katanya perkenalan. ya, silakan perkenalkan diri Rian, singkat jelas padat. Oke, perkenalkan nama saya Rian, alumni Brawijaya, Papet, temannya Dion. Eh, sekarang sekarang lagi Taiwan, apa? Di mana? lagi di kamar. Enggak, enggak maksudnya kamu stay-nya itu di negara mana sekarang? Lagi kegiatan apa? Sibuknya lagi apa gitu? Oh, sekarang lagi stay di negara Taiwan, lagi Ya, sibuk kuliah S2, S2 terus wis. lagi ngerjain tesis, mau ujian. Nah, kira-kira kapan tuh ujian tesisnya? Januari 21, 2 minggu lagi berarti. Oh, 2 minggu lagi. Jadi sekarang lagi sibuk-sibuknya persiapan ya. Iya, persiapan. Gimana kalau antara S1 sama S2 punya gledek sendiri nggak? Atau punya tantangan sendiri nggak untuk mengerjakan tesis atau semacamnya itu? Kalau ngeredeknya sih kayaknya lebih ngeredek pas kita S1 dulu. Oh ya? Ini kenapa? Ya, soalnya dulu kan ya belum punya banyak pengalaman, masih baru pertama karena dulu masih S1 jadinya ngeredek. Kalau sekarang kan udah S2 kan udah punya pengalaman dari S1, udah umur, Ya, jadinya nggak kayak masih muda ngadepin. lah, masih muda. Masih muda, masih Ya, muda. awal-awal sudah berat ya memikirkan tesis ya kita pembicaraannya Itu, hari ini. itulah. Ya, gimana Tapi berarti betah ya di sana? betah. Oh itu kamar kamu. Iya, ini kamar aku, bukan kamar orang. Oh iya. Sendirian satu kamar atau ada? Sendiri, kamar Oh, sendiri. oke oke. Ini berarti perbedaan waktu Indonesia, aku kan di Malang, berarti waktu Indonesia Barat sama Taiwan bedanya 1 jam ya? 1 jam, Taiwan sama kayak waktu Indonesia Tengah. Oh tengah. Ya. Berarti Hmm. sekarang lagi musim apa kalau di Taiwan? Sekarang lagi musim dingin sih, Oh, berapa suhunya ini? Tadi sih pagi 17, 18, sekarang udah 20-an. oh sudah mulai hangat lah daripada yang tadi ya. Itu Udah kalau di mulai, sini kayak Bromo mungkin ya. iya mungkin kayak batu. Nah, berarti ada 4 musim di sana ya di Taiwan. Di tiga empat Sepertinya, musim, ya. Sepertiga, ya sepertiga. sepertinya. Soalnya musim dingin juga nggak ada salju. Oh, Tapi cuma dingin gitu dingin. aja, cuman nggak ada salju. Terus musim panas, musim dingin, katanya sih kayak 4 gitu, tapi ya karena nggak ngeliat salju jadi nggak kerasa, sepertiga lah ya. Sepertiga musim yang ada di Taiwan. Sepertiga, Iya, iya. oke. Mungkin aku kita udah berapa kali collab tapi nggak jadi-jadi ya maaf ya karena videonya ada yang Iya, trouble. Akhirnya hari ini aku pastikan ini akan upload dan untuk oke. menjadi pengetahuan teman-teman yang sekiranya mau melanjutkan S2 atau mau melanjutkan kerja di Taiwan. Ya, Siap, siap. pertanyaan pertama dari aku, kenapa harus Taiwan? Kenapa nggak Indonesia? Kenapa nggak Singapura yang lebih dekat atau sebagainya? Dulu waktu kita masih semester 6, 7, 8, aku kan udah pengen banget tuh lanjut studi. Jadi aku Ya. ikut banyak tuh seminar-seminar buat kuliah di luar. Waktu itu sih niatnya pertamanya pengen kausi. Ah, Terus kalau kita kan anak agriculture yang famous kan pasti Wageningen. iya iya. Itu gue daftar. Terus karena banyak dosen kita tuh yang lulusan dari Taiwan, makanya aku juga kepo soal kuliah di Taiwan itu. Jadi aku ikut seminar-seminarnya. Terus aku daftarin semua lah itu. Akhirnya rezekinya ketemunya ya di Taiwan gitu.
Kenapa enggak apa tadi Singapura? Ya, mungkin Singapura atau sebagainya atau Itu karena ya waktu itu cuman syarat nyiapinnya kan pakai IELTS. ya. Mungkin karena aku nggak pede IELTS-ku kurang tinggi waktu itu juga. Terus habis itu kalau di Singapura kan ada GRE bla 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 semuanya. Terus kalau yang Aussie waktu itu daftar Australian Award nggak lolos, jadi nggak keterima. Oh, iya. Terus karena Itu videomu agak nge-lag. Oke, iya. oke. Lanjut. Terus kamu nanya tadi kenapa di Taiwan, kenapa Iya. nggak lanjut kuliah di Indo aja? Nah Ya, kemarin kan waktu kita lulus tuh, aku ngambil S2 juga di UB lagi. terus Tapi selama aku kuliah S2 di UB, aku juga daftar di luar karena di luar itu dapat beasiswa, terus SPP-nya gratis, terus dapat uang bulanan juga. Terus aku lihat labnya juga, karena kita kan science, aku melihat fasilitasnya itu lengkap, jadi penelitiannya lebih mendukung ya. dalam, makanya gitu lupa. Bisa diulang nggak yang bagian tadi? Terus Itu pindah. lebih apa labnya? Soalnya videomu nge-lag. Tadi diulangin dari yang itu. Kenapa labnya kenapa lebih mendukung? Iya, kenapa milih di luar daripada di Indo? Ya. Karena kebetulan kan dapat beasiswa juga, Beasiswa full ya? free Itu full. tuition, terus habis itu dapat uang bulanan juga. Oh, full. Terus selain itu fasilitasnya pas aku baca-baca juga lebih lengkap, terus penelitiannya lebih dalam, makanya aku pengen keluar buat kuliah lagi gitu. Berarti itu rezeki juga ya, termasuk rezeki ya. Dari berbagai kamu melamar di Australia dan sebagainya, dapatnya di Taiwan. Iya. Ada kesulitan nggak Yan? Kalau untuk bahasa atau emang di sana emang harus bisa bahasa Taiwan dulu atau langsung bisa bahasa Inggris? Oke, langsung berangkat. Nah, jadi kalau itu tergantung program yang kamu daftarin. Kebanyakan sih ya karena Taiwan kan bahasanya Chinese, jadi kebanyakan kuliahnya itu pakai Chinese. Tapi program yang aku daftar tuh emang International Master Program of Agriculture, jadi emang international program. Semua mata kuliahnya dalam bahasa Inggris, tesis semuanya bahasa Inggris, presentasi semuanya bahasa Inggris. Berarti temanmu bukan orang Taiwan juga ya? Maksudnya dari berbagai. Kebetulan yang satu departemen yang aku daftarin itu ya dari berbagai negara juga sih, jadi ya nggak cuma Taiwan aja, tapi ada Taiwanisnya juga gitu. Karena programnya internasional gitu. Kan kita itu kan lulusan peternakan, berarti kamu S2-nya juga ngelanjutin ke peternakan atau yang lain? Untuk yang S2 ini aku ngambilnya sebenarnya namanya International Agriculture, tapi kita bisa ambil research fokusnya di peternakan. Jadi aku International Agriculture tapi research fokusnya Animal Science. Oh, berarti itu ke nutrisi atau produksi? Kan kita kalau di Indonesia waktu kita kuliah itu kan ada nutrisi, ada yang produksi, terus reproduksi kalau nggak salah ya. Itu kamu sosial. Yang mana? Ya sama sosial ya. Nah, kalau kita kan di Fapet UB kan ada 4 jurusan tuh yang 4 jurusan. Nah, kalau misalnya di Taiwan itu nggak ada, di Animal Science dia nggak ada sosial ekonomi karena masuknya ke agribisnis, jadi punya departemen sendiri. Jadi kalau di sini itu ada kayak hasil ternak gitu, hasil ternak, terus habis itu nutrition sama fisiologi. Nah, aku masuknya di cell physiology. Jadi mungkin mirip-mirip kayak produksi mungkin ya kalau di Fapet-UB gitu. Oh gitu, kayak hampir sama gitu ya? Ya mirip. Ya. 11.200 mungkin. Jauh dong. Ya, 11.200. 11.201. Oh, berarti kamu di Taiwan udah berapa lama nih? Kemarin berangkat ke Taiwan tuh 2018 bulan Agustus akhir. Berarti sekarang 19, 20, 21, 22. Udah 3 tahun setengah. Berarti belum pulang karena pandemi juga ya?
Kemarin pulang 1 tahun pertama kuliah, Ah, 2019 itu 19 pulang, pulang, sempat pulang. terus habis itu balik ke Taiwan lagi pandemi. Oh iya, oke. Ini Hmm. mungkin pertanyaan yang akan dipikirkan orang banyak ya Yan ya. Kan kita Ya. dari orang Indonesia. Terus Hmm. kayak aku sendiri kalau misalnya mungkin tinggal nanti atau kuliah di Surabaya atau di Mm-mm. Jakarta pasti ada adaptasi. Walaupun adaptasinya itu masih dalam bahasa Indonesia gitu, masih ya kulturnya berbeda. Kalau kamu sendiri gimana? Untuk pertama kali datang ke Taiwan terus lihat kulturnya pasti kan berbeda. Apalagi kan Iya, kamu iya. seorang Muslim, terus yang di sana kebanyakan non Muslim dan adaptasi tentang makanan dan Mm-mm. sebagainya. Itu gimana ya? Pertamanya di survei dulu sih. Jadi sebelum kita nyari beasiswa negara tujuannya, sebelum kamu pergi kerja atau pergi kuliah keluar, itu harus survei dulu. Ya. Jadi kayak baca-baca gimana, terus tanya-tanya pengalaman orang yang udah di sana. Jadi setidaknya pas kita datang, kita udah ada bayangan sama persiapan buat gimana adaptasinya lebih bagus di sana. Terus begitu udah sampai sih, ya kalau karena aku Muslim gitu, misalnya kalau makan itu bisa pilih menu-menu yang Halal. vegetarian, Oh, ya yang vegetarian. halal juga ada. Terus selain itu juga sebenarnya di Taiwan sendiri tuh ternyata banyak banget orang Indonesia yang ini kerja sebagai tenaga migran gitu. Jadi banyak pekerja migran. Jadi di sini banyak juga toko Indo tuh. Jadi bahan-bahan toko Oh, Indo itu mudah didapetinnya. Jadi nggak terlalu susah sih kalau buat milih makanan. Untuk adaptasi culture-nya, ya karena aku udah kayak survei dulu sebelumnya, cari-cari di mm-mm. internet, jadi aku nggak terlalu kaget-kaget banget sih. Jadi udah kayak expect buat hal-hal seperti itu, dan karena udah searching jadi tahu harus gimana nanggapinnya. Oh gitu. Untuk bahasa mungkin. Nah, untuk bahasa, karena itu kan walaupun program yang aku ambil internasional, jadi aku nggak ada masalah sama kuliah, sama sekali nggak ada. Mungkin masalahnya di culture ya, karena pasti ada language barrier dong, karena kan bahasa kita beda. Dan Ya. sama kayak kita, mereka kan bahasa Inggrisnya juga bukan bahasa utama Iya, mereka. Bu, Bu. Jadi Ya, ya, ya. Heeh. jadinya ada butuh waktu buat bisa dekat sama lebih kenal lagi sama mereka. Tapi overall ya sabar aja. Kalau misalnya ini pasti akrab-akrab juga kok sama teman-temannya nanti kayak. Tapi apakah kamu juga pakai bahasa Taiwan untuk komunikasi atau full bahasa Inggris? Aku kalau kuliah full bahasa Full bahasa Inggris, Inggris. ngobrol sama teman ngomong ngobrol bahasa Inggris, tapi aku juga belajar Chinese dikit-dikit. Jadi kayak supaya ngerti lah, at least kayak misalnya kamu mau beli makan, Pesan. beli Ya, minum, ya. atau ngejokes sama teman-teman gitu. Jadi dikit Dikit, banget. dikit sekali. Oke. Jadi emang bahasa itu kalau kita nggak paham ya sulit ya untuk mengerti ya. Apalagi kayak kita orang Jawa nih, kalau ngomong sama orang Betawi atau orang Sunda itu pasti kan kesulitan untuk komunikasi juga. Walaupun lingkupnya Iya, masih Indonesia sih. Berarti kawasanmu itu kawasan iya. kebanyakan orang Indonesia atau gimana? Kalau jadi pas aku kesini aku baru sadar hampir tiap kampus itu biasanya ada orang Indonesianya. Tapi untuk di kampusku itu nggak sebanyak beberapa di kampus lainnya. Untuk yang anak-anak yang ambil S2 atau S3 itu mungkin sekitar 20-an gitu. 20-an. Tapi kalau digabung sama Eh, nah, oh iya, kalau di Taiwan sendiri, aku nggak ngerti Iya, kenapa sistemnya kalau misalnya kita daftar kuliah di Taiwan, itu ada dua sistem. Yang iya, pertama international student. iya. International student itu termasuk aku yang kayak kita lah yang wajahnya lokal-lokal gini. Ya, Itu kayak aku pasti manis ini ya. international student. Terus ada jalur kedua, itu namanya overseas Chinese. Jadi overseas Chinese itu orang Cindo, itu baru bisa daftar di jalur overseas Chinese itu. Orang Cindo, Ya, keturunan Cindo. Kayak ada. ada jalur khusus buat itu orang Cindo. Aku juga nggak terlalu ngerti sistemnya bedanya kenapa dipisahkan seperti itu. Karena Cindo Padahal sendiri ya. ada yang masuk overseas, Chinese, ada yang masuk di international student juga. Oh gitu. Hmm. Jadi beda ya orang lokal Indonesia sama orang Cindo gitu.
bisa beda gitu ya? Ya, aku nggak ngerti kenapa Pak di Taiwan itu ada kayak sistem overseas Chinese. Jadi kayak overseas Chinese Malaysia, Ya. overseas Chinese Indo, terus mana lagi ya? Hong Kong sama mana gitu sistemnya. Kalau kamu untuk Hmm. makan itu lebih banyak makan di luar atau kamu masak sendiri? Aku ini sih ngekos yang nggak bisa masak gitu, nggak ada fasilitasnya. Jadi cuman Oh, kamar cuma kamar. doang. Kamar mandinya dalam. Ya, cuman kamar doang. Kamar mandi aku supaya murah, namanya anak kosan ya. Jadi aku kepilihan kosan Bisa kamar diulang nggak mandi ya? sharing. Jadi aku cuman ini aja, kamar mandinya sharing kalau fasilitas kamar Oh, aku. sharing ya, kamar Kemudian ya mandi. aku dapat kamar sendiri. Jadinya makanya itu aku nggak bisa masak karena ya cuman kamar sama ya kamar doang. Oh gitu. Terus itu udah termasuk yang paling murah sih, jadinya makanya ya seperti itu fasilitasnya. Cuman kita kalau kosan aku ada free wifi, Ya. listrik sama air. Oh gitu. Berarti nggak usah bayar lagi, cuma bayar kamarnya aja ya. Iya. Kasur, kayak kasur gitu disiapkan atau kamu? Nah itu aku beli. Oh beli. Lemari belakang itu? Di sini kalau di kosan aku sih, aku masuk yang murah lah ya. Aku nggak tahu kalau teman-teman kosannya yang mahal itu gimana. Tapi kalau kamarku itu fasilitasnya cuma lemari, sama AC, sama meja belajar. Oh iya. Oke. Berarti kalau dirupiahkan ke Indonesia per bulannya habis kos berapa untuk sewa kamar kosmu itu? Kira-kira. Nah, itu tergantung kita di kotanya gimana lagi dulu loh ya. Kamu di Kalau mana? misalnya kota aku itu nama kotanya Taichung, itu ada di Taichung. tengah Taiwan. Taichung Oke. itu di tengah Taiwan. Ya. Posisinya di tengah Taiwan dan dia nggak semahal Taipei, nggak semahal ibu kota, tapi nggak murah juga kayak kota kabupaten lah istilahnya. Oh iya. Nah di kota Taichung ini biasanya range kosannya itu antara 4.000, 3.000, 4.000 sampai ke 10.000 NTD itu 1.500.000 sampai ke 5 juta rupiah per bulan. Per bulannya untuk kamar kos. Ya, range-nya sekitar segitu, tergantung Ya. seberapa bagusnya. Nah, kalau fasilitas kamarku kan kayak kamar mandi sharing, terus kita nggak bisa masak, jadi cuma dapat kamar doang. Aku satu bulannya sekitar 3.200 NTD atau sekitar 1.500.000-an lebih per bulan. Tapi itu full dibiayai dari beasiswa itu ya? Nah, beasiswa aku itu dapat uang bulanan. Uang bulanannya sekitar 3 juta per bulan. Oh, Jadi uang itu aku pakai buat bayar kosan sama buat makan. Tapi aku juga ini sisanya ya dari part-time gitu. Oh gitu. Kalau untuk makan berarti kamu pasti beli ya? Ya, beli di luar. Ya. Sulit nggak untuk mencari makanan yang halal di situ? Kalau misalnya kamu Untuk sendiri. iya, kalau aku sih biasanya nyari makan. Apa ada ciri khas Halal, khususnya ya. gitu? Ada tulisan halalnya atau dipisah-pisah? Karena beruntung sih, maksudku kota Taichung ini juga termasuk besar, jadi banyak kayak makanan-makanan yang halal gitu juga, yang ada tulisannya halal gitu, bahkan sertifikasi itu ada. Tapi kalau misalnya terlepas dari itu, jadi ya pinter-pinternya kita sih yang muslim kayaknya milih, kita ngecek bahannya apa aja, terus kita cek yang mana yang sekiranya bisa kita makan. Kalau aku sih biasanya kalau makan sendiri ya ke kayak semacam 7-Eleven. Oh Itu iya. kayak Indomaret Indo. Ya. Terus habis itu juga tanya temen kayak di dalamnya tuh apa aja. Terus kadang yang nanya penjualnya dengan kosakata Chinese-ku yang super dikit. Dikit itu. Mencoba. Oh itu fungsinya belajar bertanya. bahasa. Ya. Belajar bahasa Taipei ya, supaya tahu ya. Iya. Untuk makanan Itu sendiri, fungsinya. sekali makan kamu ngabisin uang berapa ya? Kalau dalam sehari lah ya, langsung sehari aja. Iya, langsung sehari aja. Buat makan biasanya aku sehari makan 2 kali plus snack kayak gitu. Oh, anak kos sekali ya? Sehari makan 2 kali. Iya, kan makannya cuma siang, nggak sarapan. Iya.
Iya, iya. Terus kan makan siang sama makan malam aja. Iya, emang anak Nah, kos kalau bertahan hidup kayak gitu. Ya silakan ya. betul. Itu satu hari biasanya aku paling banter itu Paling 100.000. banyak ya, paling banyak Paling banyak itu 100.000. rupiah. Enggak, maksimal tuh satu hari maksimal 100.000, tapi biasanya aku ngabisin sekitar 75 sampai 80.000. Oh, Nah, tapi kalau paling banyak, kalau lagi hilaf, pengen beli jajan, beli es krim, beli makanan, ke night market, ya bisa 200.000 gitu sehari. itu 200.000 rupiah ya? Rupiah, Iya. Oh, berarti tuh kursnya. ya paling hemat 75.000, paling mahal ya bisa menghabiskan 200.000. Iya, tapi aku pernah tuh sehari cuman kayak 50.000. Iya. Tapi karena itu juga jadi teman ada yang punya kosan yang bisa masak. Oh gitu. Iya. Ya, jadi dia kayak buka catering gitu, terus kita nebeng, nanti kita beli bahan, dia yang Banyak. masak, terus makan bareng. Nah, itu jadinya murah banget. Dari temenmu banyak orang Indonesia juga atau? Banyak. Banyak kok, kayak misalnya kamu lihat di Instagramku aja, aku ingat tuh Iya. pernah kamu komen, Iya. kamu beneran kuliah di Taiwan, Ri, bukan di IPB gitu. Soalnya saking Iya, itu banyaknya karena orang Indonesia. iya, dan selain itu juga mungkin karena komunitas kayak apa ya namanya orang Indo itu kayak deket gitu sama orang Indo lainnya, jadi kayak saling bantu membantu, jadinya udah kayak keluarga gitu. Oh berarti itu ada komunitasnya juga kalau orang Indonesia gitu. Ada Itu namanya kegiatannya ngapain? Persatuan Pelajar Indonesia PPI. PPI. Kegiatannya ya biasanya lebih ke kekeluargaan sih. Misalnya kayak kita bikin welcoming party, terus bantuin mahasiswa baru buat ngurus macam-macam. Selain itu juga kita hubungin antara mahasiswa Indonesia ke kampus. Jadi kalau kampus punya kegiatan atau apa-apa, biasanya ngubungin ke PPI. Terus Oh kita kayak koordinasi. sempat kegiatan kayak tahun baru gitu kumpul atau Ya. 17-an Agustus. Biasanya ulang tahun kampus itu nanti kamu iya. hubungin kita buat performance atau buat bazar jualan. Kemudian juga kita bisa ngajuin proposal misalnya kayak buat Kris Martaran atau 17 Agustus, itu juga kita bisa minta pengajuan dana seperti itu dan difasilitasi semua. Oh berarti uangnya dari mana itu kalau kamu Kampus. mengajukan? Oh dari kampus. Kita lanjut ya, Oke. yang tadi masalah PPI Persatuan Pelajar Indonesia kegiatannya tadi kan 17-an dan sebagainya, ulang tahun kampus, terus Iya. pengajuan proposal akhirnya didanai sama kampus ya. Yup. Ini Ri, ada culture shock nggak yang kamu alami selama di sana? Kalau misalnya mungkin ya kalau di Indonesia ya, kalau orang bule itu kok lihat kita makan pakai tangan kan udah termasuk culture shock gitu. Kalau di sana ada nggak sekiranya culture shock yang kamu alami? Culture shock ke orang Taiwanese ya. Ya. Karena kita Southeast Asia, Indo itu punya kebiasaan buat membersihkan diri dengan air dan sabun. Oke, ya. Terus? Jadi pas aku ke toiletnya, walaupun aku sebenarnya udah searching sih, udah tahu, jadi udah siap. Ya nggak ada semprotan air, cuman ada tisu. Oh cuma ada. Ya tong sampahnya juga full of peanut butter. I know. Dan bau nggak sih? Oh gitu bau nggak sih? Bau nggak? Apa ya, bau alami gitu. Ya tapi kerasa bau menyengat gitu nggak? Nggak nyengat banget sih, soalnya kan dia juga setiap hari selalu dibuang, jadi selalu fresh from the ash. Ya walaupun fresh from the ash,
Tapi kan dibuang tempat sampah itu kan ya bau pasti. Iya, ya bau, ya bau. Ya normalnya bau sih. Misalnya aku nggak bilang toilet Indo nggak bau ya, toilet Indo kan juga bau. Cuman ya karena itu, jadi kayak culture shock aja. Misalnya kita selalu biasa ada air dan sabun. Jadi aku selalu nyediain botol air sendiri, sama bawa sabun sendiri, sama tisu sendiri buat ngeringin gitu. Oh itu emang benar-benar nggak ada airnya? Nggak ada. Kering, Berarti kering. Toiletnya kering. Untuk flush gitu apa gitu nggak ada? Itu culture shock kedua. Aku nggak tahu kalau tiap orang mungkin beda ya, tapi teman-teman aku juga yang aku tahu kalau misalnya kita pupu, kalau kita plung itu langsung kita flush kan. Jadi dalam satu kali pupu, dalam satu proses, sebuah proses itu biasanya kita selalu flush berkali-kali. Nah kalau orang sini enggak, jadi mereka selesaikan dulu bisnis mereka, baru di flush satu kali. Jadi itu udah numpuk banyak. Jadi dinding toiletnya. Bagi kalian jangan nonton video ini ketika lagi makan ya. Iya, jangan. Bagian yang ini, yang bagian tadi depan nggak apa-apa. Oke. Jadi Nutella peanut butter gitu lah. Oh, Nutella peanut butter. Enak, kasih roti aja enak itu. Kasih roti enak. Oke, Ri. Terus berarti itu termasuk salah satu culture shock yang kamu alami di situ ya? Ya, walaupun aku udah searching sebelumnya, tapi itu culture shock juga pas tahu. Tapi kamu masih menyiapkan dengan bawa botol air sendiri? Botol air, sabun sendiri. Oke. Kalau untuk kamu ibadah, apakah kesulitan untuk mencari masjid atau musola atau sebagainya, Jumatan mungkin? Ya. Itu jadi salah satu alasan aku juga. Sebenarnya di Taiwan aku milih 3 kampus, aku daftar dan keterima di 3 kampus. Tapi aku pilih yang ini di kota ini. Nama kampusmu apa? National Chongqing University. National Chongqing. Oke. Terus lanjut nih. Di Taiwan. Nah di sini punya masjid, jadi ada masjid yang sekiranya lo naik bus itu butuh waktu 20 menitan. Jadi kalau sholat Jumat aku di sana 20 menit. Kalau untuk sholat sehari-harinya, sehari itu aku biasanya di lab. Jadi kalau bedanya di Indo sama di Taiwan, untuk yang anak sains kita itu disediakan lab office. Jadi tiap hari kita pergi ke office. Jadi udah kayak kerja aku dari pagi sampai sore, terus pulang sore gitu. Dan di situ aku ngerjain tugas, di situ aku sholat, di situ aku ngobrol sama teman-teman yang satu lab kayak gitu. Jadi biasanya aku sholatnya di lab office itu. Oh, langsung jadi satu gitu ya? Nah mungkin jadinya culture shock ke mereka. Nggak pernah lihat orang sholat. Benar. Jadi waktu pertama kali aku datang, kebetulan international student-nya udah lulus beberapa tahun sebelumnya. Jadi setelah berapa lama aku datang. Jadi waktu itu masih baru aku international student-nya pas itu. Terus aku izin tuh bilang aku pengen sholat di sini, boleh. Kita akhirnya sholat di sana. Terus teman akhirnya nanya, kamu ngapain barusan? Iya. Itu culture shock bagi mereka ya mungkin. Bagi mereka. Tapi overall untuk ibadah kamu ya lancar ya di sana ya? Lancar. Terus selama di sana kamu ngambil part time juga untuk menambah uang saku gitu? Uang saku? Benar. Uang saku. Iya. Apa yang kamu kerjakan? Ya, yang dikerjakan sih macam-macam sih. Apa yang bisa tubuh saya berikan saya kerjakan. Ini sorry ya Kak. Ini part time di sini maksudnya dia kerja yang halal, yang ya halal. Ya. Enggak, bukan memberikan tubuhnya sepenuhnya ke pelanggan. Enggak, bercanda. Ya. Jadi aku pernah kerja jadi kayak nyiapin di restoran makanan. Jadi nyuci piring. Oh, cuci piring ya. Bawain menu, nanya menu, nganterin menu di restoran makanan. Vegetarian India waktu itu. Bukannya bahasa Taiwanmu terbatas ya? Aku kan belajar dikit-dikit tuh, belajar Chinese dikit-dikit, ambil kelas sama belajar sendiri juga. Jadi kayak ngapalin yang krusial banget, misalnya kayak
piring, sendok, garpu, pesan apa, terus tunggu sebentar, seperti itu. Gitu. Ada apa enggak menunya gitu. Selebihnya ya kalau orang itu nebak ngomong, aku mencoba nebak. Kalau aku nyerah, aku senyum. Terus aku ngomong bahasa Inggris. Oh gitu. Tapi banyak ya mahasiswa yang ngambil part time. Banyak buat nambah ini juga kan uang saku, karena kan di sini juga biaya hidupnya lebih mahal. Bahkan ada yang kerja part time sampai surplus gitu, banyak. Oh gitu. Akhirnya dia kerja part time, nggak kuliah, akhirnya dia kerja aja gitu. Ada yang statusnya kuliah tapi semangat juga untuk bekerja buat tabungan di hari tua. Iya. Oh, ada yang statusnya malas kuliah tapi sukanya bekerja. Ya mungkin ada. Kan Ada kalau di mungkin, Indonesia, ya. ya kalau di Indonesia kan sedikit sekali kan orang kayak gitu. Maksudnya aku lihat dari teman-temanku sendiri aja. Kalau kita lihat dari teman sekelas itu jarang ada yang part time sama kuliah sih. Ya. Benar. Tapi kalau aku dengar kebanyakan kalau mahasiswa di luar itu dia ngambil part time juga untuk nambah uang saku. Iya. Terus jadi kamu kangen Indonesia sekali ya? Kangen Indonesia. Kangen masakannya, masakan ibu atau yang lain? Orang tua. Kangen keluarga, kangen teman. Iya. Dion. Ya, jangan dikangenin deh aku, nanti aku bisa video call terus. Kangen sama suasananya sih, tapi ya nggak masalah sih. Kan pandemi juga. Berarti kamu udah bisa beradaptasi juga ya sama culture di sana ya? Sejauh ini aku bisa bilang iya. Ya, jadi nggak ada kendala apapun. Jadi buat ini aku pesan ke audiens ya. Oke. Ya, jadi bagi kalian yang mau memiliki kesempatan untuk kuliah di luar negeri silakan, itu nggak ada halangan selama kita itu mau beradaptasi kalau menurutku ya. Lebih baik beradaptasi daripada kita mementingkan ego kita terus nggak jadi ke luar negeri ya buat apa gitu. Terus pesan dari Rian untuk teman-teman muda nih yang mau sekiranya aku mau ngelanjutin S2 di luar negeri, aku mau itu apa? Atau langkah-langkah apa yang harus mereka ambil dulu? Untuk langkah-langkahnya ya pastinya searching dulu, nggak cuma searching kampusnya apa, tapi searching sama lebih mengenal diri kamu sendiri. Apa memang benar tujuan kamu itu memang pengen kuliah dan goal apa yang pengen kamu capai dengan kuliah itu bisa tercapai gitu. Kalau misalnya memang akhirnya nggak terlalu bermanfaat kan buat apa gitu. Kita kan juga goalnya tiap orang kan beda-beda, jadi kita harus ngenalin diri kita sendiri dulu, maunya diri kita ini apa. Kemudian dengan itu juga kita bisa lebih tahu misalnya kita mau research fokusnya di bidang apa. Kalau kita udah tahu mengenal diri kita sendiri, baru searching tuh mau di kampus mana, kondisinya seperti apa. Sama kayak yang kamu bilang juga tadi, jangan mentingkan egomu yang kayak aku di Indonesia seperti ini, harusnya nggak seperti ini. Enggak, karena kita kan hidup di negara lain. Jadi kita harus searching, menghargai. Kalau kita bisa menghargai mereka, mereka pasti bisa menghargai kita juga. Itu. Terus pesan lainnya, bisa tanya sama teman-teman yang udah kuliah di luar, terus bisa ikut seminar. Itu sebenarnya kalau cari di internet itu banyak informasi banget. Kayak aku dulu kan ikut seminar buat studi di luar negeri juga. Itu. Terus intinya kalian ada website, semuanya harus rajin gitu. Jangan cuman bergantung sama orang lain aja. Ya, itu poinnya. Jadi kalian selama masih muda aktif semuanya kan. Kamu dulu kan juga ikut kewirausahaan kan, jadi jangan jadi apa ya, kupu-kupu ya, kuliah pulang, tapi ya kura-kura itu ya kuliah rapat, tapi yang memberikan benefit kita ke depannya gitu. Jadi
jadilah anak muda yang aktif dalam artian yang positif ya. Kayak contohnya Rian Himawan Wibowo, teman saya. Ya, Rian, terima kasih atas waktunya ya, Yan. Terima kasih udah 30 menit. Sekitar 30 menitan ini video ini kita buat. Nanti akan semoga menjadi motivasi untuk teman-teman yang lihat ini. Terima kasih untuk waktunya, selamat beraktivitas kembali, semoga tesisnya lancar. Terus ini aku mau closing ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini. Saksikan episode Goib yang lainnya untuk narasumber-narasumber yang lebih memberikan motivasi ke kalian. Ini salah satu narasumber jauh yang tanpa bayaran. Terima kasih Rian sekali lagi. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, selamat sekolahnya lancar dan kembali ke Indonesia. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini, dan saya Dion Muni dan sampai jumpa.